Biasanya kan orang kan ngetik, kalau kalau lu nggak ngerasa ya yang usah komen. Nah, ini saya balik. Bagi yang merasa silakan komen di bawah ini. Main-main aja ke sini. Iya, puji Tuhan ini film baru lagi. Judulnya Rambut Kafan, yang disutradari oleh Bang Helvi Kardit, Pak Syangker sebagai produser. Nah, akhirnya saya main film yang disutradari sama Bang Helvi, karena berapa tahun yang lalu sempet tuh 2 kali tuh. 2 film yang harusnya saya udah bisa kerja sama dengan Bang Helvi, tiba-tiba di penghujung selalu gagal. Satu yang gagal tuh waktu kalau nggak salah judulnya Broken Heart, itu gara-gara aku syutingku extend di judul sebelumnya. Yang kedua akunya gagal gara-gara lututku patah. Nah, cuman akhirnya sekarang bisa kami satu project gitu. Saya sebagai Anwar ini seorang pengusaha, dan dia tuh biang masalah dari semua ini. Meskipun dia seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang suami yang sayang dengan keluarganya, tapi ada tindakan dia itu yang salah gitu. Untuk mendapatkan sesuatu dia memilih jalan yang tidak tepat. Jadi peran utama juga di sini. Terus Iya. perannya siapa ya? Ya. Aduh, perannya siapa ya? Yang paling tos-tosannya itu sama si Bulan Sutena. Nah, dia tuh yang jadi anaknya Anwar. Namanya Tari. Diperankan oleh Bulan Sutena. Chemistry-nya sama Bulan sendiri nyari. Iya, Salah tadi ya maunya. jadi ini kan ketika kami ngobrol, ini film keduanya Bulan. Ya, secara dia pribadi ini film keduanya Bulan. Terus cuman ketika kami lagi workshop gitu, iya memang di awal tuh Bulan sebagai pribadi itu memang agak sulit dibongkar nih. Karena ya mungkin dia secara kehidupan nyata tuh kelihatan banget anaknya tuh baik banget. Kalau warna tuh putih semuanya tuh. belum ya pokoknya ini anak baik banget. Jadi aktor itu kan butuh emosi yang kaya kan, butuh kekayaan rasa, kekayaan bahkan pengalaman, ya kan, agar dia dalam memerankan suatu karakter tuh dengan bekal dia banyak pengalaman, dia banyak rasa yang udah dia rasakan sepanjang hidupnya, itu akan lebih mudah. Ya memang meskipun harus punya ilmu seni peran. Nah, kalau Bulan nih pas kami ngobrol nih, kamu pernah marah? Ya pernah. Terus marah kamu seperti apa? Ya ngurung di kamar. Aduh. Lebih ke ngambek. Iya, tipenya memang mendem dia. Ya seperti yang dia tadi bilang, dia mungkin tipe manusia introvert. Gitu. Kalau aktor itu kan idealnya kan ekstrovert kan. Jadi dimuntahkan tuh semua tuh ekspresinya, rasanya tuh. Ya cuman akhirnya beberapa kali pertemuan ya kami semua ikut bantu, ya kan. Ya kami kulik-kulik, ayo Bulan kamu udah bukan jadi Bulan lagi ini, kamu jadi Tari gitu. Nah, di film dia yang sebelumnya itu memang dia tidak melewati proses tidak melewati proses workshop yang diskusi, tanya jawab. Jadi katanya dia lebih membaca aja. Kalau kemarin kan kami diskusi, bisa berlama-lama di satu scene gitu, mengulik, mengolah, mengorek. Nah, itu sih. Saya banjir job. Apa? Banjir job saat sedang heboh di media sosial. Ini pasti ada relate-nya sama pendapat seseorang ya. Bagaimana mungkin Kak? Enggak. Ini semua ini didapetin sebelum sebelum ada ini. Iya,
Tanya aja manajer saya. Jadi memang dari Garut, dari pekerjaan yang di Garut, Falcon sama ini tuh udah apa sudah minta jadwal itu. Nah setelah ini nih belum tahu nih. Iya, jadi ini kan urut-urutannya itu kan Garut yang terus saya manusia itu ninggalin rumah bawa anak saya kan. Habis Garut terus lanjut Falcon web series itu sudah ada, sudah dalam satu rangkaian jadwal. Jadi bukan gara-gara peristiwa ini terus muncul Falcon, muncul ini, enggak. Tanya aja. Kontraknya kan ada. Gitu. Apa ya? Ini loh, kalau saya beropini, saya ngoceh berdasarkan data. Saya beropini di media sosial saya itu berdasarkan data, dan saya beropini, saya jaga betul kerangka yang tidak indirect gitu. Saya kan selalu mengucapkan Marco. Ada video yang saya kasih judul, kalau merasa silahkan beri komentar. Di komentar gimana Kak menanggapnya? Saya nggak bilang loh. Ada. Di komentar gimana langsung Kak? Iya kan? Itu kan ya saya bodoh, cuman nggak bodoh-bodoh banget. Ya itu kan permainan psikis kan lewat tulisan kan. Jika biasanya kan orang kan ngetik, kalau lu nggak ngerasa ya yang usah komen. Nah, ini saya balik. Bagi yang merasa silakan komen di bawah ini. Komen. Terus ada jawaban, oh berarti di sini yang komen merasa semua dong. Ya pikir ya silakan tafsirkan lagi. Sorry. Muncrat. Gitu. Jadi ya begitu. Kalau saya bicara pasti berdasarkan data. Nah mungkin yang lain ada pendapat yang biar banjir. Enggak, puji Tuhan ini udah ada sebelum kau yang buat masalah. Ninggalin rumah, bawa anak, terus akhirnya saya sedikit demi sedikit apa ini dibalik ini semua, akhirnya tahu. Terus sekarang mau dibalut dengan takut. Kata-kata takut saya akan melakukan hal yang sama ke Marco. Tolong digarisbawahi. Saya justru harus bertanya tuh, kenapa harus ada takut? Ada apa di balik takut itu? Logikanya kalau manusia memang merasa dirinya bukan kalau manusia itu memang bersih, harusnya dia nggak usah takut dong. Terus nanti dia pasti akan bantah dengan pernyataan seperti ini. Iya dulu Yama pernah, nih lu belum nanya, gue udah jawab nih, ya kan? Gue udah tahu nih isinya nih, isi pertanyaanmu nih Mbak. Ya dulu Yama pernah bawa Marco pisahin dari saya 2 kali. Nggak perlu ditekanin, nggak perlu ditulis di surat gugatan. Itu udah saya bilang sendiri kok. Coba lihat waktu kejadian itu berapa tahun yang lalu. Saya udah akuin, saya memang bawa Marco, mengamankan Marco. Akhirnya kata-kata mengamankan ini dia pinjem kan? Iya kan? Cuman kan ya itu loh, saya bodoh tapi nggak bodoh-bodoh banget. Nah, pertanyakan yang minjem itu. Saya memang 2 kali membawa Marco, mengamankan Marco. Yang pertama hanya berapa hari, yang kedua sebulan. Itu terlalu berlebihan tuh kalau manusia itu bilang 3 bulan itu. Sebulan. Saya masih hafal sekali, ingat. Kenapa saya bawa Marco? Kalau saya ngomong nanti dibilang buka aib. Coba suruh dia jujur. Kenapa? Suruh dia jujur, ya, dia juga harusnya tahu, sesuaikan dengan data yang saya pegang. Tanggal, hari, tahun. Kenapa coba? Atas kelakuannya siapa saya harus berbuat seperti itu? Dia lakukan apa? Yang kedua juga dia lakukan apa? Yang peristiwa tiba-tiba istri orang emailnya masuk ke email saya, apa kabar tuh? Makanya ini loh, siapapun yang mau beropini, mau kasih pernyataan ke publik, ya lu harus yakin datamu kuat dulu.
Iya, iya kan? Iya dong, dia mau jual cerita itu. Saya dulu pernah bawa Marco, nggak perlu lo jual. Saya udah pernah bilang, bener saya bawa Marco, tapi apa? Atas apa? Dia ngakuin nggak dia pernah bikin surat pernyataan, tanda tangan lo itu, tanda tangan lo itu. Meskipun itu hitam di atas putih ya, cuman tuh tanda tangan di atas materai. Kalau sekali lagi mengulangi, nah dia tahu isinya kok. Terus ini, dia kan mau menjual cerita, saya udah lama pengen cerai, ya makanya ini supaya ini akhirnya saya pengen cerai. Dia kan mau membungkusnya kan kira-kira seperti ini. Dia pengen cerai, ya kan, dia pengen cerai, tapi dia takut kalau minta cerai di depan saya, Marco saya ambil. Kenapa harus takut? Ada apa di balik takut itu? Terbongkar kan? Tapi ntar kan pasti mau dipatahkan. Udah terbongkarnya saya tahu pasti mau dipatahkan. Ya nggak apa-apa. Orang itu kan punya hak ingkar atau kasarannya hak bohong, ya kan? Mengenai Dan permintaan dia yang tidak ingin ramai-ramai di media sosial. iya, coba pertanyakan lagi, kenapa nggak mau ramai-ramai? Sekarang dia mau berbicara tentang aib. Siapa yang buat aib? Ayo, siapa yang buat aib dari awal? Nanti dia pasti, saya tahu nih, ntar nih ya, dia pasti akan mau bantah ini saya dengan Yama tuh punya utang, Yama tuh melambai. Terserah, substansinya bukan itu. Nih, substansi yang ini nih. Ya kalau saya sih, saya menghargai pendapat orang lain dan begitu juga sebaliknya. Orang lain juga harus bisa dapat menghargai opini dan pendapat saya. Gitu ya kenapa nggak mau rame-rame, kenapa? Pertanyakan lagi dong. Dia kan diduga maunya prosesnya semuanya cepat. Saya patut menduga kau mau cepat-cepat, ada agenda apa? Ada agenda apa itu cepat-cepat? Sekarang Marco posisinya di luar Pulau Jawa. Sudah mengetahui itu ya Kak? Tahu saya. Udah dibawa lagi nih. Saya masih diam aja. Pokoknya gini, selama Marco masih dalam pantauan saya masih bisa menahan rasa rindu saya. Tapi saya pastikan mau Marco bergeser kemana aja, saya pasti tahu. Itu tinggal tunggu aja. Kan ibaratnya kalau saya tuh begini ya, yang ngejar sama yang dikejar itu lebih nothing tulus yang ngejar. Biasanya begitu, capek ntar, coba aja. Mau sampai mana saya ikutin. Yang pasti saya tidak gerusak-gerusuk, ya kan. Saya tetap bermain cantik tapi di jalurnya. Kalau sana kan diduga kan mau menghalalkan segala cara. Ada yang mau disampaikan nggak sih Kak ke Marco? Karena kan ini ayah dan ibu heboh. Apa? Ayah dan ibu heboh. Hanya untuk Marco mungkin ya. Hanya untuk Marco ya, yang jelas-jelas darah daging saya. Hulak, Marco, tunggu Thor ya nak. Thor pasti jemput Marco kok. Ya. Nggak ada orang yang satupun yang boleh menghalangi Thor untuk memeluk Marco. Nggak ada nak. Ya nak ya. Tunggu ya nak. Dahulak, Tuhan berkati selalu. Upaya Kak Yama sendiri seperti apa mungkin? Apa? Upaya Kak Yama sendiri seperti apa mungkin untuk nanti juga bertemu Marco atau seperti apa? Upayanya ya saya akan buktikan dan saya akan buktikan hak asuh Marco penuh di tangan saya. Tapi saya tidak akan menghilangkan hak ibunya untuk Marco. Saya ngomong gini kan bukan ngomong kosong. Bukannya ngomong tanpa dasar. Gitu. Udahlah dia yang tahu, pasti dia ada pendapat nih ya. Ada pendapat nih dari orang nih ya, dari siapapun ya, biar nggak ada yang tersinggung, Mbak. Ada pendapat kayak gini. Kalau kalau mau buktinya yang kuat dong. Wis, oke. Semua bukti kamu tuh nggak mempan buat aku di pengadilan. Wow, nggak mempan di pengadilan. Tanda tanya lagi. Percaya diri ya, siapapun yang menyebutkan itu ya. Wow, percaya diri, ada apa nih dengan kepercayaan dirinya nggak mempan di pengadilan. Wow, tapi saya tetap yakin ya,
Ini kan saya kan di PN Tangerang. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu terkait PN Tangerang, ya, kalian orang-orang bersih, orang-orang jujur, orang-orang yang tegak lurus sama hukum. Saya yakin ketuk pintu hati nurani kalian, lihat secara objektif. Saya yakin kalian lebih tahu mana yang layak untuk dibela, mana yang layak untuk diberi pelajaran. Itu, saya yakin itu. Meskipun ada pendapat, bukti-bukti kamu tidak akan mempan sama saya. Wis, hebat, mantap. Marco, tanggal 23 nanti umur 6 tahun. 23 April, this month. sedih sekali tidak bisa bertemu. Saya udah menyiapkan rasa itu, Mbak. Meskipun ulang tahunnya ke-6 saya belum bisa meluk Marco, saya udah siapin itu. Meskipun buat saya akan sedih, akan sakit. Cuman saya udah persiapkan itu. Tapi nggak apa-apa. Mendingan saya sekarang minum jamu dulu, pahit, tapi ntar akan berbuah manis ke depan. Orang-orang yang mau bungkus semua pakai uang, yang percaya diri dengan penyalahgunaan kekuasaan, lihat aja, hancur nanti. Hancur pada saatnya dan akan dipermalukan atas tindakannya sendiri. Siapapun, ya, jangan tersinggung, siapapun ini, ya, jangan tersinggung, malu nanti.